Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita masih berdialog di sini dan saya akan kembali bertanya lagi ke Pak Anwar dari Muhammadiyah. Pak Anwar, kalau kita bicara sekarang masalah isu agama. Isu agama yang kemudian kita saksikan mulai dari Pilkada DKI selalu bertumpang tindih dengan kepentingan politik. Kita saksikan lagi kemudian terjadi juga di pemilu 2019 ini. Ada rasa cemas atau ketakutan di masyarakat bahwa isu ini akan terus-menerus dipakai setiap pemilu. Harus seperti apa, Pak? Ya, saya rasa tidak masalah. Orang Kristen membawa agama Kristen ke dalam kehidupan politik. Orang Islam membawa agama ke dalam kehidupan politik, tidak masalah. Kan sila pertama kita kan Ketuhanan Yang Maha Esa. Coba pertanyaannya adalah ketika kita membawa agama itu jangan ketentuan dari agama itu sendiri dilanggar ya. Kan tidak boleh celah-mencela. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan. Oke, jadi bolehnya dalam kapasitas apa, Pak? Nilai-nilai, membawa nilai-nilai agama itu ke dalam kehidupan politik ya. Tidak boleh melakukan riswah, sogok menyogok, kan begitu ya. Tidak boleh caci mencaci, kan? Tidak boleh hina menghina, kan? Tidak boleh jatuh menjatuhkan, ya kan? Tidak boleh apa ini dan itu, kan begitu. Ada koridornya, ada rambu-rambunya. Nah, pertanyaan saya adalah ada pihak-pihak tertentu membawa agama, tetapi tidak memperhatikan rambu-rambu yang diajarkan oleh agama Islam. Itu yang jadi masalah. Oke. Oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya ayo selain kita matangkan kehidupan politik, kita harus matangkan juga kehidupan agama. Bagaimana caranya supaya antara kehidupan politik dan kehidupan agama sejalan ya. Gitu. Jadi kehidupan politik kita adalah politik yang diwarnai oleh nilai ketuhanan. Sila pertama itu. Gitu. Oleh karena itu sah sekali itu membawa agama ke dalam kehidupan politik. Dan kalau misalnya agama tidak dibawa ke dalam politik, maka negeri ini tidak Pancasila lagi. Itu berarti bagaimana mengatur batasnya ketika agama masuk ke dalam politik, kemudian yang terjadi, yang kita saksikan dan kita rasakan adalah bagaimana kemudian tokoh-tokoh agama mengendorse satu kandidat dan kemudian yang terjadi adalah menjelekkan kandidat yang lainnya dengan atas nama agama. Jadi itu begini, agama itu ada dua sisinya, form and substance ya. Nah, jangan yang dibawa itu hanya formnya saja, substansinya ditinggal. Jangan sampai seperti itu ya. Formnya dibawa, lalu substansinya juga dibawa sekaligus dibundling di apa gitu. Sehingga dengan demikian yang tampil itu agama yang rahmatan, agama yang memang akan membawa kemaslahatan, bukan kepada mafsadatan. Itu menurut saya yang penting. Baik, saya akan bertanya pertanyaan yang sama ke Pak Marsudi. Pak Marsudi, isu agama berkali-kali kita sudah berbincang soal ini, tetapi saya ingin tahu pandangan Pak Marsudi. Kita sudah menyaksikan bagaimana isu agama mendompleng Pilkada DKI 2017 dan kita juga saksikan dan rasakan sendiri betapa besar pengaruhnya di pemilu 2019 17 April kemarin. Apa yang harus diberikan kepada masyarakat? Pemahaman seperti apa yang harus diberikan kepada masyarakat agar kemudian isu agama ini tidak memecah belah masyarakat ketika terjadi kontestasi politik? Jadi sesungguhnya ketika nilai-nilai agama dibawa untuk berpolitik, maka sesungguhnya perilaku berpolitiknya adalah menjadi berpolitik yang secara agama. Itu artinya jualan sesuatu untuk agama. Jualan sesuatu untuk agama itu lebih baik daripada jualan agama untuk sesuatu. Jualan agama untuk sesuatu itu namanya mempolitisasi agama. Itu yang tidak baik. Lah, karena apa? Karena agama adalah untuk dipolitiking. Yang terjadi sekarang jualan agama untuk politik atau jualan politik untuk agama, Pak? Memakai jargon-jargon agama, tapi sesungguhnya menyimpang dari agama itu sendiri. Masa berjargon agama misalnya, kita itu kok terus kemudian mengfitnah, menghasut, membuat hoax. Nah, itu namanya tidak membawa nilai-nilai agama untuk berpolitik. Tapi mempolitiking agama untuk sesuatu tujuan politik. Pak Marsudi, kalau ketika agama masuk ke dalam politik, kemudian kita tahu politik itu seperti apa. Kadang-kadang dalam kontestasi politik, batasan-batasan itu kemudian tidak bisa digarisbatasi dengan secara jelas. Bukankah kemudian fair ketika dalam politik berkontestasi, kita harus kemudian menjelek-jelekan lawan untuk kemudian meninggikan kandidat sendiri?
Itu yang harus diluruskan secara agama. Orang yang masih berpendapat begitu dan itu menurut dia adalah sudah benar menurut agamanya dan menganggap kemudian sah-sah saja ketika berpolitik itu melakukan fitnah-fitnah terhadap lawannya, itu yang harus diluruskan. Karena nilai-nilai agama tidak demikian. Nilai-nilai agama adalah mengajarkan bagaimana kita tidak memfitnah, bagaimana kita tidak mencaci maki. Nah, kemudian ketika di politik adalah seolah-olah menghalalkan segala cara, maka menghalalkan segala cara itulah sesungguhnya yang tidak beragama. Nah, ketika kita beragama menjadi bisa menahan emosi kita, ini omongan saya salah, ini perilaku kita tidak sesuai dengan ajaran agama, ini saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang bohong, atau tidak benar dengan kenyataannya, itu ada remnya. Lah remnya itulah yang disebut nilai-nilai agama yang positif yang dibawa untuk kehidupan sosial atau kehidupan berpolitik. Baik, Pak Marsudi, saya ingin tahu konkretnya seperti apa. Saat ini dalam suasana setelah pemilu, kita sudah tahu hasil quick count, masih menunggu hasil rekapitulasi KPU. Dua kubu yang mendukung masing-masing calon kandidat merasa menang, yang satu menang versi quick count, yang satu menang versi internal real count mereka. Harus seperti apa? Apakah kita memang harus pura-pura tidak melakukan pemilu dan kemudian tidak membicarakan politik sama sekali? Atau memang harus ada langkah mengajak pihak yang berseberangan untuk kembali merajut persatuan? Di negara kita adalah negara muahadah watoniyah atau kesepakatan bangsa bersama-sama yang telah kita sepakati bahwa sesungguhnya demokrasi ini salah satu pilar bangsa kita, dan di dalam melaksanakan demokrasi ada lembaga yang melaksanakannya seperti KPU. Maka kita hendaknya bersama-sama adalah untuk sabar menunggu apa yang lagi dan sedang berjalan dilakukan oleh KPU sehingga bisa mendapatkan hasil yang itu semua adalah sudah sesuai dengan aturan. Nah, bagi nanti ketika ternyata belum sesuai dengan keinginan kita, masih belum sesuai dengan kemauan dan keinginan kita, alhamdulillah di negara bangsa kita ini sudah ada lembaga hukum yang untuk jalan keluar terakhir ketika ada dispute. Itulah sesungguhnya ciri-ciri negara atau bangsa yang beradab, yang menjunjung tinggi kesepakatan bersama yang berupa undang-undang yang telah kita sepakati bersama. Baik, Pak Marsudi, ditahan dulu, saya ke Pak Anwar lagi. Pak Anwar, lagi-lagi saya bertanya konkretnya seperti apa. Sabar memang nomor satu, semua diminta untuk bersabar. Tetapi ambil contoh mungkin dalam kehidupan pribadi Pak Anwar mungkin dengan rekan-rekan yang kemudian berseberangan pilihan politiknya. Apa yang Pak Anwar lakukan untuk kemudian menunggu sampai dengan 22 bagi saya Mei? saya perhatiin ya, teman-teman saya pada bertengkar kan. Ya karena masing-masing menyatakan dirinya akan menang, kelompoknya menang. Padahal menang kalah itu yang menentukan bukan quick count itu. Yang menentukan adalah KPU nanti. Gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, jangan dulu berdebat lah ya, tunggu sabar seperti Pak Marsudi. Jadi apa? Pilihannya adalah kita lebih baik tidak membicarakan politik sampai 22 Mei atau? Bicara politik sih boleh, tapi jangan bicara siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Seperti apa misalkan saya menang, padahal angkanya belum ada. Saya menang, angkanya belum ada. Itu bagaimana mempertengkarkan sesuatu yang belum ada, itu bagaimana itu menyelesaikannya. Saya pernah mencoba menengahin ya, akhirnya mereka ketawa ya. Kamu sudah berantem, sudah berpanas-panas seperti ini, bertengkar sedemikian rupa, padahal hasilnya belum ada. Gitu. Oleh karena itu bersabar sampai tanggal berapa itu? 22 Mei. Tanggal 22 Mei saya begitu. Tidak ada lagi jalan yang lain bagi saya. Baik. Kita masih akan lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Prime Time Talk. Kami akan kembali usai jeda berikut.